Di awal film diperlihatkan seorang pasukan khusus junior bernama Kenny. Terlihat dia sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan misi pertamanya. Tak lupa, dia memilih cemilan kesukaannya untuk dibawa ke dalam medan pertempuran. Hingga dia pun ditegur oleh atasannya yang bernama Kapten Sugar, karena yang lain telah bersiap berangkat menjalankan misi. Shit together, we lift off in 5. Yes, sir. Dalam perjalanan, Kapten Sugar dan timnya langsung melakukan briefing. Kapten Sugar menjelaskan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan agen CIA yang ditangkap oleh milisi lokal di Filipina karena memata-matai Alexander Petrov, seorang penyuplai senjata dari Rusia dan mantan agen KGB. Dalam menjalankan misi ini, Kapten Sugar juga ditemani oleh Sersan Bishop dan Sersan Abel. Relax, okay? Selain tim lapangan, mereka juga akan dibantu oleh Kapten Ripper dan rekannya, Sersan Nia. Mereka berdua merupakan pilot drone Angkatan Udara Amerika yang akan mengendalikan serangan dari jarak jauh. Namun Ripper terlihat cemas karena istrinya sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Oleh karena itu, dia sangat kesal melihat rekan-rekannya menonton TV dengan suara keras sehingga telepon dari istrinya tidak terdengar. Ripper meminta rekannya agar mengecilkan suara TV karena dia sedang menunggu kabar dari istri dan keluarganya. My wife is pregnant. Why don't we just keep this volume down? A low level. Thank you very much. Kembali ke tim Delta Force. Para senior mengingatkan Kenny agar selalu waspada dan tetap fokus pada tugasnya agar tak menjadi beban tim. Tak lama kemudian, pilot memberitahu bahwa mereka telah sampai di lokasi. Setelah cuaca dirasa aman, mereka segera melakukan penerjunan di ketinggian 15.000 kaki. We go. Remember your training. I'm good. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Kenny yang bertugas melakukan koordinasi dengan pantauan udara langsung berkomunikasi dengan Ripper yang telah siaga dengan drone MQ-9 yang mengudara di atas pulau. Eyes in the sky and the bringer of doom. Sembari terus berkomunikasi dengan Ripper yang mengamati dari udara, mereka kemudian lanjut bergerak masuk ke dalam hutan yang berjarak 8 km dari zona target. Dalam perjalanan, Kenny bertanya kenapa ia diikutsertakan dalam misi ini. Mendengar itu, Sugar menjelaskan bahwa 2 minggu lalu ada seorang dari pasukan khusus gabungan yang menghilang saat mengejar agen CIA yang kemungkinan ditangkap oleh milisi lokal. Karena hal itu, Kenny dilibatkan dalam misi untuk bertugas sebagai koordinasi dengan tim Ripper yang akan memberi dukungan udara. Either way, here we are. So this is a rescue one. Potentially. Welcome to land of bad. Setelah berjalan 5 km, Abel yang bertugas memandu tim tiba-tiba melihat sesuatu yang mencurigakan. Kenny langsung menghubungi Ripper untuk memeriksa dengan drone agar mengetahui objek tersebut. Ketika kamera telah terhubung dengan perangkat Kenny, terlihat jelas visual mereka. Yeah, all that's sexy. Namun tiba-tiba drone mengalami malfungsi sehingga Ripper tak bisa menampilkan apapun. Ripper terpaksa menarik mundur drone ke pangkalan untuk diperbaiki sementara mereka terus bergerak menuju lokasi sasaran. Same here. 10 meters. What the hell's a microwave? Ah, for fuck's sake. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di dekat markas Petrov. Tanpa buang waktu, mereka langsung memantau markas musuh dari berbagai sisi. See a Starbucks down there. The tent. Kenny lalu mencatat titik koordinat yang akan dilaporkan kepada Ripper jika drone-nya sudah diperbaiki. Tak berselang lama, Petrov akhirnya keluar dari markasnya. Yep, that's Petrov. Sementara di markas, Ripper terlihat gusar karena drone-nya belum selesai diperbaiki. Apalagi rekan-rekannya masih berisik sehingga teleponnya tidak terdengar. Padahal dia sedang menunggu kabar dari istrinya. Thank you. Di saat yang sama, beberapa kendaraan datang ke sana dan diketahui mereka merupakan milisi Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Hasim. Milisi ini dikenal sangat berbahaya. Mereka sering memberontak dan menculik warga asing. Head of Abu Sayyaf. Sit tight. Let me work on a new game. Melihat kedatangan milisi, Kenny pun langsung mengirim titik koordinat kepada Ripper yang telah berhasil memperbaiki drone-nya. Confirm target area.
Kapten Sugar menduga kalau Hasim akan melakukan jual beli senjata dengan Petrov untuk memperkuat milisinya. Tapi tak disangka, Hasim malah menyerang Petrov. Bahkan dia memenggal istri Petrov dan menangkap putranya. Oh, fuck. Fuck. What are we doing? We're off. This is Alpha 1. Melihat hal itu, Kapten Sugar dan timnya pun tak tinggal diam. Dia meminta Kenny menghubungi Reaper untuk menembakkan rudal ke arah para teroris. Copy. Setelah serangan itu, mereka bersiap untuk masuk ke markas Petrov dan menuntaskan misi mereka. Tapi sialnya, ada komplotan teroris yang berada di bawah posisi Kenny. Kapten Sugar meminta Kenny untuk tidak bergerak lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua musuh. Baku tembak ini membuat musuh terus berdatangan dan menembakkan RPG sampai membuat mereka kewalahan. No. We are taking heavy fire from 2. Sialnya, Abel harus tewas dalam misi ini. Karena timnya digempur habis-habisan, Kapten Sugar menyuruh Reaper untuk menembakkan rudal sekali lagi. Tak disangka, musuh melakukan serangan balasan sehingga Kapten Sugar dan Bishop tidak bisa menghindari serangan RPG. Weapons away. Mengetahui itu, Kenny pun sangat panik karena semua rekan-rekannya telah tewas dan hanya dia yang masih hidup. Dia langsung melaporkan hal ini kepada Reaper. Mendengar itu, Reaper pun segera menyiapkan tim penjemputan. Reaper meminta Kenny segera meninggalkan tempat itu dan terus bergerak sejauh 5 km menuju titik evakuasi. Get up and go. You gotta move, man. Let's go. Come on. Namun saat Kenny berjalan, Reaper yang terus memantau memberitahu jika ada musuh yang sedang mendekat. Kemudian Kenny pun segera mencari tempat untuk bersembunyi. Tak berselang lama, Reaper melihat ada dua musuh yang menunggangi kuda dengan membawa anjing pelacak. Kenny pun berusaha tenang dan tidak bergerak karena si anjing sangat sensitif dengan ancaman. Do not move. Setelah semua musuh pergi, Kenny pun melanjutkan perjalanan menuju ke titik evakuasi dengan dipandu oleh Reaper. Close down, man. Just keep up the pace. Good work. Malamnya, akhirnya Kenny sampai di titik evakuasi dan helikopter telah bersiap untuk membawanya kembali ke pangkalan terdekat. Namun ketika akan naik helikopter, tiba-tiba Kenny diserang musuh. Akibat serangan itu, tim penyelamat terpaksa kembali ke pos militer karena sangat berisiko jika ikut bertempur. Alhasil Kenny pun harus melawan mereka seorang diri. Melihat Kenny yang kewalahan, Reaper pun menembakkan rudal agar Kenny bisa selamat. Stay where you are, asshole. Setelah berhasil menghabisi musuh, Kenny bertanya pada Reaper apakah ada titik evakuasi yang lain. Reaper menjawab bahwa Kenny harus berjalan menanjak karena lokasi berada di area perbukitan. Tak ada pilihan lain, dia pun langsung bergerak menuju titik evakuasi.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Reaper memberitahu jika helikopter sudah mengudara menuju ke lokasi penjemputan yang baru dan mereka butuh 90 menit untuk tiba di sana. Namun saat sedang berjalan, Kenny tersandung dan jatuh ke sungai. You okay? You hurt? Halfway down the fucking mountain. Melalui radar Nia memberitahu Reaper jika ia melihat musuh yang datang mendekat. Dan sialnya senapan Kenny tersangkut di akar pohon sehingga Kenny pun harus melawan mereka dengan sebuah pistol. Setelah itu Kenny berlari menyelamatkan diri, kemudian lompat ke sungai dan bersembunyi di bawah air terjun. Walaupun berhasil mengelabui musuh, tapi dia melakukan kesalahan dengan keluar dari persembunyiannya di saat musuh masih mengintainya. Hingga akhirnya dia pun tertangkap oleh musuh. Di saat itu juga komunikasi terputus sehingga Reaper tidak bisa melacaknya dengan drone. Kemudian Reaper meminta kepada atasannya untuk tetap melanjutkan misi karena dia tak mau meninggalkan tugasnya sampai Kenny berhasil selamat. Requesting permission to stay in the chair until we get the soldier home. Get it done, you two. Di sisi lain, Kenny terbangun dari pingsannya dalam keadaan disekap di sebuah pondok di tengah hutan. Tak hanya itu, Kenny juga disiksa oleh anak buah Hasim. Sementara di luar, diperlihatkan seorang pria misterius yang mendekati pos musuh. Tanpa diduga, ternyata pria itu adalah Kapten Sugar yang dikira telah mati. Kemudian Sugar masuk ke dalam pos tersebut untuk menyelamatkan Kenny yang sedang disekap. Di sini Kapten Sugar menjelaskan jika dirinya dan Bishop berhasil selamat dari serangan musuh. Tapi sekarang Bishop tertangkap musuh dan disandera di suatu tempat. Karena hal itu, dia mengajak Kenny untuk menyelamatkan Bishop sekarang juga. Sebelum pergi, mereka pun mengambil senjata yang ada di sana. Di tengah perjalanan, Kenny kembali menghubungi Reaper untuk dipersiapkan bantuan udara karena dia bersama Sugar akan kembali ke titik pertempuran untuk menyelamatkan Bishop dan agen CIA yang menjadi misi utama mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di atas bukit dan memantau markas Petrov yang kini dikuasai kelompok Abu Sayyaf. Mereka kemudian membuat strategi untuk menyelamatkan Bishop yang kemungkinan ditawan di markas Petrov. Karena kalah jumlah menghadapi pasukan Abu Sayyaf, Kenny pun menyarankan untuk melakukan strategi gerilya. Dia akan meminta bantuan Reaper untuk melakukan serangan udara di lokasi penting di markas musuh. Mendengar itu, Kapten Sugar memuji strategi cerdas Kenny. Dia tak menyangka Kenny paham tentang strategi perang. Padahal sebelumnya ia dianggap remeh oleh anggota yang lain. Setelah itu, Kenny menghubungi Reaper dan memberitahu titik lokasi yang harus diserang. Firm, Playboy? 30. We're gonna light that shit up, blow it to fuck. Open eye, kid. Ketika Reaper akan mempersiapkan serangan udara, tiba-tiba atasannya memerintahkan Reaper untuk berhenti karena dia akan diganti dengan pilot drone yang baru. Tentu saja Reaper menolak perintah atasannya, sebab saat ini dia sedang menjalankan misi yang sangat berbahaya. Dia tak ingin anggota Kapten Sugar ada yang tumbang lagi dalam misi ini. Meski sudah dijelaskan, atasannya masih tak mendengarkan alasan Reaper sehingga dia terpaksa keluar dari ruangannya. Not a single word. Don't fuck it up, Junior. We got it. Di saat yang sama, Sugar memberitahu kode darurat kepada Kenny yang bisa dipakai ketika terdesak. Kemudian mereka diam-diam menyusup ke area markas. Dengan bersenjata lengkap mereka pun memulai aksinya. On you. Berkat kerjasama yang baik, mereka berdua mampu menghabisi anak buah Hasim. Namun sayang mereka kewalahan hingga tertangkap oleh musuh. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara lalu dihajar hingga terkapar. Tak disangka, mereka melihat Bishop di dalam penjara.
Kapten Sugar berpesan kepada Kenny agar menyelamatkan Bishop. Dia sangat yakin kalau Kenny bisa melakukannya sebab dia mempunyai potensi untuk menjadi anggota pasukan khusus terbaik. Setelah itu, Kapten Sugar dibawa ke hadapan Hasim dan langsung dieksekusi. Melihat kematian sang kapten membuat Kenny sangat terpukul, karena Kapten Sugar adalah orang yang selalu mendukungnya ketika orang lain meremehkannya. Sekarang giliran Kenny yang dibawa ke hadapan Hasim untuk diinterogasi. Kemudian Hasim bertanya di mana rekan Kenny yang masih hidup. Kenny pun menjawab dengan sejujurnya kalau rekannya hanya tinggal satu orang, yang tidak lain adalah Bishop. Di sini, Kenny mengancam Hasim kalau pasukan Amerika akan menghancurkan tempat ini jika mereka tidak membebaskan dirinya dan rekannya. Mendengar ancaman itu membuat Hasim kesal. Dia pun menyuruh anak buahnya menghabisi Kenny dengan menenggelamkannya ke dalam air. Di saat yang sama, pilot drone yang menggantikan Reaper tidak bisa menghubungi Kenny, sehingga atasannya memutuskan untuk menghancurkan markas Petrov. Beruntungnya, Kenny masih selamat dari ledakan tersebut karena dia berada di dalam air. Kenny lalu bangkit untuk mencari Bishop. Namun di sana ia menemukan seorang pria gondrong di dalam sel, dan ternyata pria itu adalah agen CIA yang selama ini dicari oleh pasukan khusus. Kenny pun membawanya keluar dari sel lalu mencari keberadaan Bishop. Tetapi mereka dihadang oleh Hasim yang rupanya masih hidup. Dengan penuh amarah, Kenny pun menghajarnya hingga tewas. Melihat kebrutalan Kenny, Bishop tak menyangka jika Kenny yang dulunya dia remehkan mampu menghabisi pimpinan milisi sekelas Hasim. Tanpa buang waktu, Kenny segera mengambil radio komunikasi dan menghubungi markas untuk membatalkan serangan udara. Namun semua orang yang ada di markas malah asik menonton pertandingan basket. Untungnya ada seorang yang mengangkat telepon dan memberikan nomor HP-nya Reaper. 02-166-4. Kenny kemudian menghubungi Reaper dan memberi pesan tersebut. Reaper pun bergegas ke markas untuk menghentikan serangan udara. Berkat bantuan Reaper, Kenny, Bishop, dan agen CIA akhirnya berhasil selamat. Kemudian Reaper mengirim tim evakuasi dan tim medis untuk mengobati luka mereka. Terlihat Reaper sangat marah kepada semua tentara dan atasannya karena mereka justru asik menonton TV saat tim lapangan sedang menghadapi situasi hidup dan mati demi negara. Sementara dirinya rela mengorbankan waktunya untuk misi ini, walaupun istrinya akan melahirkan. Reaper yang kemarahannya sudah tak terbendung lagi langsung menghancurkan TV yang ada di markas. On with the fucking job. Ketika akan pulang, Nia menghampiri Reaper dan ingin mengatakan sesuatu padanya. Nia yang hidup sebatang kara meminta Reaper untuk menjadi wali nikah menggantikan almarhum ayahnya. Dengan senang hati, Reaper langsung menerima permintaan tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.